Kelopak mata kucing ungu tidak bisa menahan kedutan saat mendengar itu. Xiao Yan sudah memiliki mentalitas seperti ini, jika dia bergerak lagi, sepertinya tidak akan berpengaruh, setidaknya akan terasa membosankan. Membosankan sekali, aku akan mengalahkanmu saat kamu menjadi lebih kuat. Zimao cemberut, ketidaksenangan di wajah kucing itu masih sangat jelas. Oke, tolong beri aku keberuntungan, senior. Xiao Yan menangkupkan tinjunya langsung ke kucing ungu itu, seolah dia tidak peduli kucing ungu itu menggodanya barusan. Haha, kamu lebih menarik daripada Gu Zongsheng. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya, jadi aku khawatir kamu tidak tahu siapa aku. Kucing ungu itu menyeringai, tetapi ketika dua baris giginya yang tajam terlihat, dia tidak tahu itu adalah senyuman, masih marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, meskipun tidak ada rasa takut di matanya, dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya tidak terduga, yang paling penting adalah dia muncul ketika Xiao Yan menyentuh kekuatan abadi di tubuhnya. Cara tampil di tempat kejadian ini sangat aneh, Xiao Yan tidak pernah bertanya tentang identitasnya, menurutnya itu harus kira-kira sama dengan Jie, dan itu milik kehendak dunia. Aku tahu senior Jie, katanya itu milik kehendak dunia, senior juga berpikir begitu. Xiao Yan berkata ragu-ragu, ini hanya tebakannya. Kehendak dunia bisa dijelaskan seperti ini, tapi Jie tidak bisa mengalahkanku. Kucing itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak tahu gelar senior. Nada suara Xiao Yan masih sangat hormat, tidak peduli apakah dia senior di kehidupan sebelumnya, tapi dia adalah Xiao Yan di kehidupan ini, dia mengerti setidaknya rasa hormat. Dalam legenda, saya disebut Dewa Keabadian, dan saya disebut Nirvana sejak lama. Yang terakhir lebih mudah diingat. Saya harap Anda bisa mengingatnya saat kita bertemu lagi, kata kucing ungu perlahan, dan masih ada sedikit pendengaran di nadanya sangat bangga. Xiao Yan meringkuk bibirnya dibandingkan dengan Jie, tampaknya Jie lebih seperti kehendak dunia, tanpa pikiran dan perasaan duniawi dari dewa abadi di depannya. Awalnya ingin mengatakan sesuatu, Xiao Yan terbatuk dan menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk keberadaan seperti ini, akan lebih tepat untuk mengatakan beberapa kata yang lebih menyanjung. Dewa Keabadian. Jika seperti namanya, senior harus bertanggung jawab atas terobosan semua pusat kekuatan abadi. Xiao Yan berkata dengan nada yang sangat terkejut, hanya untuk melihat mulut kucing itu sedikit terangkat, Xiao Yan tahu bahwa sanjungan ini diumpankan ke mulutnya. Itu wajar. Jika kamu ingin menjadi abadi, kamu harus melewati levelku, kata Zimao dengan bangga mengikuti sanjungan Xiao Yan. Dengan cara ini, ketika setiap dewa pertempuran menerobos keabadian, maukah Anda secara pribadi memeriksa dewa abadi? Xiao Yan bertanya lagi. Zimao segera memberi tatapan kosong pada Xiao Yan, lalu bersenandung. Jika kamu ingin melihat tubuh asli dewa ini, kamu tidak dapat melakukannya dengan beberapa makhluk abadi kecil. Jika kamu bukan reinkarnasi dari Gu Zongsheng, dewa ini tidak dapat dilihat olehmu, kata Zimao dan tidak lupa untuk terus menekan Xiao Yan, terlihat bahwa ia memiliki banyak kebencian terhadap Gu Zongsheng. Xiao Yan tersenyum, dia tahu itu di dalam hatinya, mungkin itu muncul hanya untuk mengejek Xiao Yan saat ini, dan Xiao Yan tidak memiliki keluhan dengannya, jadi masalahnya pasti ada pada Gu Zongsheng. Keduanya memiliki perseteruan, atau musuh atau teman. Tentu saja, mungkin juga Gu Zongsheng menggertaknya secara sepihak. Saat ini, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Tapi apa yang membingungkan Xiao Yan, bagaimana mungkin kucing ungu berbulu ini menjadi keberadaan yang tak terhitung seperti kehendak dunia? Apakah Gu Zongsheng begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Xiao Yan sangat ingin tahu tentang ini, tapi dia tidak mau membuka mulut untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari dewa abadi ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu dengan dewa legendaris, tetapi saya berharap suatu hari saya dapat melawan dewa abadi, tetapi sekarang kekuatan saya tumbuh terlalu lambat, dan saya tidak tahu bagaimana membuat diri saya berubah lebih cepat. Kuat. Junior ini juga ingin belajar seberapa kuat sarana kuat dewa abadi. Xiao Yan membujuk dan berbohong, memberi makan kentut pelangi kepada dewa abadi satu demi satu, dan yang terakhir tampak sangat senang mendengarkan tatapan Xiao Yan yang tersanjung.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan direduksi ke titik di mana kamu akan menyanjungku suatu hari nanti, hanya satu kata, keren. Kamu membuat dewaku sangat bahagia. Jarang bahagia dalam waktu yang lama. Jika kamu menginginkan keberuntungan, maka aku akan memberimu keberuntungan. Alasan mengapa itu bahagia bukanlah seberapa baik Xiao Yan menyanjungnya, tetapi orang yang menyanjungnya adalah Xiao Yan, reinkarnasi dari Yang Mulia. Tapi di matanya, jiwa yang sama sepenuhnya menganggap Xiao Yan merawat semua makhluk hidup, itulah mengapa ia menikmati momen ini dengan sangat bahagia. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya keemasan menyelimuti dari tengah alis Dewa Emas, dan Xiao Yan langsung ditempatkan di lautan emas. Aku tidak bisa membantumu di alam, tetapi dibandingkan dengan kekuatan alam, yang kuberikan padamu adalah suasana hati ini disebut, tahun. Xiao Yan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak asing dengan nama ini, dan dia sendiri telah mengalami konsepsi artistik ini. Kontrol waktu. Petik 2. Xiao Yan ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Zhu Qi dengan waktu, tampaknya ada regresi waktu yang luar biasa. Dia memang terkejut saat itu. Xiao Yan tidak tahu kekuatan apa yang dia butuhkan untuk mengendalikan waktu. Saya memberikannya kepada seseorang, dan itu diubah oleh jiwa dari kehidupan Anda sebelumnya. Saya melihat bahwa dia menarik, jadi saya memberikannya kepadanya. Dewa Abadi berkata. Xiao Yan mengerutkan bibirnya, bertanya-tanya apakah dia sudah lama menjadi dewa, dan menarik untuk dilihat semua orang. Tapi Xiao Yan tetap tidak mengatakannya, karena dia merasakan kekuatan waktu. Xiao Yan sangat menyadari kekuatannya. Tidak terbayangkan dalam pertempuran mematikan yang dapat membuat waktu mundur satu napas. Tetapi ketika Zhu Qi dilemparkan padanya, waktu mundur 5 napas. 5 napas, bahkan situasi putus asa dapat mengubah situasi pertempuran segera. Jam pasir muncul di depan Xiao Yan, tetapi jam pasir ini sangat aneh, tidak diisi pasir di satu ujung dan kosong di ujung lainnya, tetapi keduanya sisi penuh dengan pasir. Jam pasir diisi dengan pasir. Xiao Yan melihat jam pasir di depannya dengan mata termenung. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh Dewa Keabadian. Apakah dia bisa memahami cara waktu tergantung pada dirinya sendiri? Umur panjang yang bisa dirasakan. Petik 2. Pasir adalah waktu, dan pasir mengisi jam pasir. Apa artinya ini, sehingga tidak ada fungsi pencatat waktu? Petik 2. Tidak berhasil, tidak berhasil. Xiao Yan terus berpikir, seolah-olah dia merasa akan menyentuhnya ketika dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya, kepalanya, matanya penuh keraguan dan pikiran, dan dia bergumam. Mungkinkah jam pasir berarti, tidak ada waktu? Petik 2.